Perkataan atau kata-kata. Sesuatu yang tampak sederhana, sering diucapkan tanpa beban, namun menyimpan daya yang mampu meruntuhkan benteng jiwa seseorang. Perkataan yang merendahkan, yang sering dibungkus dalam candaan, sindiran, atau bahkan teguran yang dianggap sepele, mampu menciptakan luka yang tidak pernah terlihat mata. Luka itu tidak berdarah, tidak berbekas secara fisik, namun menancap begitu dalam di ruang batin seseorang. Luka semacam ini lebih berbahaya karena ia mengendap diam-diam, tanpa ada orang yang benar-benar menyadari betapa besar dampaknya. Psikologi menyebut ini sebagai bentuk kekerasan verbal yang meninggalkan trauma emosional. Orang yang terus-menerus menerima perkataan merendahkan perlahan kehilangan harga diri, keyakinan, bahkan arah hidup. Mereka mungkin masih bisa tersenyum di hadapan orang lain. Tetapi di balik senyum itu ada jiwa yang terus digerus oleh perasaan tidak berharga. Itulah mengapa kata yang merendahkan bukan sekadar bunyi yang lewat, tetapi racun yang mampu menggerogoti identitas seseorang. Dan inilah luka tak kasat mata. Perih yang tidak pernah kita lihat, tetapi terasa begitu nyata oleh mereka yang mengalaminya. Bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh di rumah penuh bentakan, ejekan, atau kata-kata yang menyepelekan. Setiap hari ia mendengar bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau bahkan menjadi beban. Kata-kata itu akan terpatri dalam ingatannya, membentuk cara ia memandang dirinya sendiri. Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa ucapan orang tua atau lingkungan yang berulang-ulang akan membentuk konsep diri seorang anak. Jika sejak dini ia dipaksa untuk percaya bahwa dirinya tidak berharga, maka kepercayaan itu akan melekat hingga dewasa. Ia mungkin tumbuh menjadi pribadi yang penuh keraguan, takut mengambil keputusan, atau bahkan merasa tidak pantas untuk dicintai. Semua itu bermula dari kata-kata yang dianggap sepele. Inilah bukti bahwa luka verbal bisa lebih tajam dari luka fisik. Luka fisik akan sembuh dengan waktu, tetapi luka batin akibat ucapan merendahkan bisa bertahan seumur hidup. Dan yang lebih tragis, anak itu bisa mewariskan pola yang sama pada generasi berikutnya, menciptakan lingkaran trauma yang tidak pernah putus. Di dunia kerja, fenomena ini juga nyata. Seorang atasan yang meremehkan karyawan di depan rekan kerja lain, dengan kalimat-kalimat seperti "kamu tidak becus", "kerja kamu selalu salah", atau "kamu hanya membuang waktu perusahaan". Sekilas terdengar sebagai kritik, tetapi jika dilakukan terus-menerus, maka yang tertinggal bukanlah motivasi untuk memperbaiki diri, melainkan kehancuran mental. Individu yang diperlakukan seperti itu lama-lama percaya bahwa dirinya memang tidak berharga. Ia akan kehilangan inisiatif, kreativitas, dan bahkan keberanian untuk berkembang. Dunia kerja pun menjadi ladang subur bagi luka tak kasat mata yang menghancurkan banyak jiwa tanpa pernah disadari. Psikologi organisasi mengingatkan, karyawan yang dihargai akan berkembang, tetapi mereka yang direndahkan hanya akan terpuruk. Kata-kata merendahkan tidak pernah membangun, ia hanya merobohkan. Inilah mengapa budaya komunikasi yang sehat di tempat kerja menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan, bukan sekadar formalitas. Hubungan asmara pun tidak luput dari luka ini. Pasangan yang sering merendahkan satu sama lain dengan alasan bercanda atau untuk mendidik, sesungguhnya sedang meracuni fondasi hubungan itu sendiri. Kalimat-kalimat seperti "kamu gak ada apa-apanya tanpa aku", atau "kamu terlalu bodoh untuk dipahami", terdengar ringan di telinga yang tidak merasakannya. Namun bagi orang yang menjadi sasaran, setiap kata itu menambah beban yang membenamkan harga dirinya. Dalam psikologi relasi, perkataan yang merendahkan dapat mengikis keintiman, memunculkan perasaan inferior, dan membentuk ketergantungan emosional yang sakit. Pasangan yang direndahkan akan takut kehilangan, namun di saat yang sama merasa terkekang oleh ikatan yang menyakitkan.
Inilah ironi cinta yang dilumuri racun kata-kata masih bertahan, tapi dengan jiwa yang hancur perlahan. Ada orang yang memilih diam ketika direndahkan, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka tersenyum, mengangguk, bahkan menertawakan dirinya sendiri. Padahal di dalam batinnya ada perang yang tidak henti-henti. Senyum itu hanyalah topeng, upaya bertahan agar tidak terlihat rapuh. Namun senyum yang dipaksakan bukanlah kebahagiaan, melainkan bentuk pertahanan diri. Lama-lama, topeng itu melekat begitu erat, membuat orang lain percaya bahwa ia baik-baik saja. Padahal kenyataannya, hatinya retak berkeping-keping. Psikologi menyebut ini sebagai bentuk penekanan emosi. Mekanisme pertahanan yang membuat seseorang mengubur luka agar tidak terlihat. Tetapi luka yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk meledak, entah dalam bentuk stres, kecemasan, depresi, atau bahkan penyakit fisik. Namun, ada solusi yang bisa dilakukan. Pertama, kesadaran. Kita harus menyadari betapa berbahayanya ucapan yang merendahkan. Menyadari bahwa kata-kata bukan sekadar suara, melainkan senjata yang bisa menyembuhkan atau melukai. Kedua, keberanian. Orang yang menjadi korban harus berani menegaskan batas. Tidak semua cemoohan harus diterima, tidak semua hinaan harus ditelan. Menegaskan diri bukan berarti melawan dengan kasar, tetapi menyatakan dengan tegas, saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ketiga, dukungan. Lingkungan yang sehat, sahabat yang tulus, atau bahkan tenaga profesional dapat membantu korban bangkit dari luka. Karena luka batin tidak bisa diobati sendirian. Butuh tangan lain untuk menuntun keluar dari kegelapan. Bagi kita yang sering tidak sadar, belajarlah menahan lidah. Tidak semua hal harus diucapkan. Kadang, diam lebih bijak daripada mengucapkan kata-kata yang bisa meruntuhkan orang lain. Psikologi komunikasi mengajarkan setiap kata harus dipilih dengan kesadaran. Karena kita tidak pernah tahu seberapa rapuh hati orang yang mendengarnya. Satu kalimat merendahkan bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup. Sementara satu kalimat menghargai bisa membuatnya kembali berdiri tegak. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata, karena dari mulut lahir kehidupan, tapi dari mulut juga bisa lahir kematian jiwa. Masyarakat pun harus lebih peka. Jangan terbiasa menertawakan orang lain atas kekurangannya. Jangan menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan hiburan. Karena tawa kita bisa menjadi tangis orang lain yang paling dalam. Budaya merendahkan, entah lewat candaan, gosip, atau komentar pedas, adalah racun sosial yang mengikis empati. Jika kita ingin membangun masyarakat yang sehat, mulailah dari cara kita berbicara. Angkat yang lemah, kuatkan yang rapuh, dan hargai yang berbeda. Dengan begitu kita tidak hanya menyembuhkan individu, tetapi juga membangun ruang sosial yang lebih manusiawi. Ingatlah, luka tak kasat mata seringkali lebih mematikan daripada luka yang terlihat. Seseorang bisa tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berinteraksi. Tetapi di dalam dirinya ada kehancuran yang kita tidak pernah tahu. Jangan sampai kata-kata kita menjadi alasan seseorang kehilangan harapan. Jangan sampai ucapan kita menjadi pemicu seseorang untuk menyerah. Karena kata-kata yang merendahkan bisa menjadi bisikan terakhir yang mendorong seseorang jatuh lebih dalam. Dan kita tidak pernah tahu, mungkin saja perkataan kita adalah beban terakhir yang tidak sanggup lagi ia pikul. Akhirnya, marilah kita berhenti meremehkan luka yang tidak terlihat. Luka itu nyata, meski tak kasat mata. Luka itu perih, meski tak berdarah. Luka itu bisa mengubah jalan hidup seseorang, bahkan menghapus senyum dari wajah yang paling tegar sekalipun.
maka gunakanlah kata sebagai obat, bukan racun. Bangun orang lain dengan kalimat yang meneguhkan, bukan meruntuhkan. Jika kita mampu menahan diri, maka kita sedang menyelamatkan jiwa orang lain. Dan jika kita mampu menyembuhkan dengan kata, maka kita sedang menanamkan kehidupan. Ingatlah, setiap kata adalah pilihan. Pilihlah untuk menjadi alasan orang lain bangkit, bukan alasan mereka jatuh. Karena pada akhirnya, kita semua hanya ingin hidup dalam ruang di mana kata-kata menjadi pelukan, bukan luka. Itulah pesan yang perlu kita bawa pulang, agar kita lebih bijak dalam setiap ucapan. Dan jangan lupa, kisah tentang luka batin ini belum selesai. Masih banyak cerita lain yang akan kita bahas bersama. Maka tetaplah bersama saya di video berikutnya untuk menggali lebih dalam rahasia psikologi kehidupan.